Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis statistik terhadap efektivitas program pelatihan yang disusun oleh saya sendiri, Intan Fadila Rahman, guna memenuhi tugas besar pada mata kuliah analisis data statistik yang diampu oleh Ibu Fatia Amalia Maresti. Nah, analisis ini itu dilatar belakangi oleh soal studi kasus saya sendiri yang berbicara tentang evaluasi program pelatihan. Pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. Namun, Nur Khalisah Fitri pada tahun 2025 menyatakan bahwa efektivitas dari tiap program dapat bervariasi tergantung pada metode, materi, atau instruktur apa yang digunakan. Maka dari itu, evaluasi jadi hal yang penting untuk menentukan atau menyatakan pendekatan apa yang paling berdampak. Nah, salah satu evaluasi yang umum digunakan menurut Badrul Anwar tahun 2023 adalah pengukuran skor tes akhir peserta. Nah, dalam studi kasus saya ini, sebuah lembaga pelatihan ingin menilai apakah ada perbedaan signifikan terhadap hasil pelatihan di antara 3 program berbeda, yaitu program A, B, dan C. Sebanyak 45 peserta dibagi secara acak ke dalam 3 kelompok ini. Nah, dari analisis yang saya lakukan ini, manajemen bisa atau dapat menilai program mana yang paling efektif terhadap nilai peserta. Nah, dari latar belakang tersebut, analisis saya ini mencoba menjawab 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran statistik deskriptif pada masing-masing kelompok pelatihan. Kemudian, apakah rata-rata skor keseluruhan peserta pelatihan kurang dari 20 pada taraf signifikansi 5%? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan rata-rata skor yang signifikan terhadap ketiga program tersebut pada taraf signifikasi 5%? Nah, dari rumusan masalah ini, saya menggunakan pendekatan metode statistika deskriptif, kemudian uji hipotesis, dan analisis variansi atau ANOVA. Oke, masuk ke landasan teori pertama, yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif digunakan untuk menyajikan informasi yang berguna, dan informasi yang disajikan biasanya itu berupa pola atau distribusi dari sekumpulan data. Nah, statistika deskriptif dibagi menjadi 2, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data digunakan untuk menggambarkan kondisi data di sekitar nilai tengah, yang berisi rata-rata atau median atau nilai tengah, kemudian modus. Kalau ukuran penyebaran data sendiri digunakan untuk menyajikan seberapa tersebarnya sih data tersebut yang berisi range, kuartil 1, 2, 3, variansi dan standar deviasi, kemudian skewness dan kurtosis. Ukuran pemusatan data pertama ada rata-rata atau mean. Nah, rata-rata adalah nilai yang mewakili sekumpulan data. Di sini saya punya rumus untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Namun dalam penyelesaian studi kasus saya sendiri, itu saya memakai data tunggal, yaitu dengan menjumlahkan setiap data atau masing-masing data di setiap kelompok, kemudian dibagi oleh jumlah data. Kemudian ukuran pemusatan kedua ada nilai tengah atau median, yang berarti nilai yang letaknya di tengah-tengah saat data itu sudah diurutkan. Jadi mengurutkan data dulu, baru mencari nilai tengahnya. Di sini saya ada untuk median data tunggal dan median data kelompok. Nah, untuk data saya sendiri ini, untuk studi kasus saya sendiri ini saya memakai median data tunggal, itu mengambil nilai tengah atau membagi setengah dari nilai dalam data. Kemudian yang ketiga ada modus, yaitu adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Kemudian ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian baru dicari minimum, kuartil bawah atau Q1, ada kuartil tengah atau Q2, atau disebut juga sebagai median, kuartil atas atau Q3, maksimum dan range atau jangkauan. Nah, minimum ini adalah nilai terkecil dalam data dengan rumus X1 atau nilai pertama dalam data. Kemudian Q1 ini adalah seperempat nilai dalam data, yaitu membagi seperempat dari nilai dalam data. Kemudian tadi Q2 atau median sudah kita bahas, yaitu membagi setengah nilai dalam data. Kemudian kuartil atas atau Q3 itu membagi 3/4 nilai dalam data. Kemudian max atau nilai paling besar dalam data. Kemudian range atau jangkauan, yaitu dengan mencarinya dengan mengurangkan nilai maksimum dan nilai minimum. Ukuran penyebaran data selanjutnya ada skewness dan kurtosis. Skewness ini
digunakan untuk menunjukkan ketidaksimetrisan data terhadap distribusi normalnya. Ada skewness negatif dan positif. Skewness negatif ini dia nilai-nilai ekstremnya lebih condong ke kiri. Kalau skewness positif ini nilai-nilai ekstremnya lebih condong ke kanan. Kemudian ada kurtosis. Kurtosis ini digunakan untuk mengukur keruncingan atau keruncingan distribusi data terhadap distribusi normalnya. Ada kurtosis tinggi atau positif, puncaknya lebih tajam. Ada kurtosis rendah atau negatif, puncaknya lebih datar. Kemudian ada variansi dan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, variansi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana datanya itu menyebar dari rata-rata. Rumusnya ada ini. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh datanya menyimpang dari nilai rata-rata. Rumusnya adalah mencari akar dari si variansi. Jadi kita mencari variansi dulu, baru kita mencari simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian, uji hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau asumsi awal tentang suatu kondisi dalam populasi. Jadi, hipotesis ini belum tentu benar, dan makanya dari itu, kita harus mengujinya. Nah, uji hipotesis dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu ada hipotesis 0 atau H0, yaitu pernyataan yang menyatakan tidak ada perubahan atau pengaruh terhadap nilai dalam data, yang biasanya ditandai dengan simbol sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan bahwa adanya perbedaan atau pengaruh terhadap nilai dalam data, yang ditandai dengan simbol tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk menguji hipotesis ini, kita perlu mencari statistik uji dan titik kritis yang digunakan untuk menentukan apakah kita akan menolak atau menerima si hipotesis 0 ini. Nah, nilainya itu bisa diidentifikasi atau dilihat di tabel distribusi Z atau T. Nah, jika nilai statistik uji masuk ke dalam daerah kritis, maka H0 ditolak. Jadi di sini kita punya gambar. Nah, di sini daerah penerimaan H0, ini daerah kritis. Nah, jika nilai statistik uji masuk ke dalam sini, ke daerah kritis, maka H0 ditolak. Tapi kalau masuk ke dalam daerah penerimaan ini, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Kemudian statistik uji untuk rataan satu populasi. Nah, jika simpangan baku atau standar deviasi diketahui dan N lebih dari 30, maka kita memakai tabel Z atau tabel normal baku dengan rumus ini. Nah, jika simpangan baku atau standar deviasi tidak diketahui dan N kurang dari sama dengan 30, maka kita menggunakan tabel T dengan rumus ini. Nah, bagaimana menyimpulkan uji hipotesis? Jika kita menggunakan kontekstual yang kedua ini, hipotesis kedua ini, jika jika simpangan baku atau standar deviasi diketahui, kemudian Z hitung lebih dari Z kritis, kemudian jika simpangan baku atau standar deviasi kemudian T hitungnya lebih dari T kritis, maka H0 ditolak. Nah, dalam kontekstual hipotesis ketiga ini, jika simpangan baku atau standar deviasi, kemudian Z hitung kurang dari min Z kritis, dan simpangan baku dan standar deviasinya tidak diketahui, kemudian T hitung kurang dari min T kritis, maka H0 ditolak. Masuk ke landasan teori ketiga, yaitu analisis variansi atau ANOVA. Nah, ANOVA ini digunakan untuk mengecek apakah rata-rata dari masing-masing kelompok dalam data tersebut berbeda secara signifikan. Nah, untuk memakai ANOVA, kita harus memastikan data tersebut berdistribusi normal, kemudian variansinya harus sama atau homogen, dan data antar kelompoknya harus saling bebas. Langkah-langkah dalam penyelesaian ANOVA ini, yang pertama kita harus menentukan hipotesis yang diuji. Di sini kita punya 2 kriteria. Yang pertama ada hipotesis 0 atau H0, yaitu semua kelompok ini punya rata-rata yang sama, jadi tiap kelompok punya rata-rata yang sama. Kemudian hipotesis alternatif atau H1, minimal 1 dari rata-rata kelompok tersebut berbeda. Jadi misalnya kita punya 3 kelompok, maka minimal salah satu dari 3 kelompok tersebut punya rata-rata yang berbeda. Kemudian yang kedua ada susunan data. Jadi di sini kita mencari total dari jumlah data di masing-masing kelompok. Kemudian besaran ANOVA. Nah, untuk mencari besaran ANOVA, kita menggunakan rumus ini, yaitu dengan mencari jumlah kuadrat total, yaitu dengan mengurangkan B kurang A, kemudian jumlah kuadrat perlakuan dengan mengurangkan C dikurangi A, dan jumlah kuadrat galat dengan mengurangi JKT dengan JKP. Nah, tabel ANOVA sendiri, di sini kita punya variasi perlakuan, yaitu memindahkan si JKP ini ke sini.
Galat ini mengambil JKG ini ke sini, kemudian total dari perlakuan dan galat. Kemudian untuk derajat kebebasannya, ada K kurang 1, ini jumlah variabel dalam kelompoknya, K kurang 1, kemudian ada N kurang K, yaitu jumlah datanya dikurang jumlah variabel di dalam jumlah variabel di dalam data tersebut. Kemudian totalnya yaitu dengan mengurangi jumlah data dikurangi 1. Nah, untuk rata-rata kuadratnya, di sini ada JKP dibagi jumlah variabel dikurangi 1, kemudian JKG dibagi jumlah data dikurangi jumlah variabel dengan rumus F hitung, yaitu dengan membagi RKP dengan RKG. Nah, mengambil keputusan dalam ANOVA. Dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan dari masing-masing kelompok. Nah, jika sebaliknya, yaitu F hitung kurang dari F tabel, maka H0 tidak ditolak. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan di antara masing-masing kelompok. Masuk ke hasil dan pembahasan, ini adalah dataset yang digunakan untuk analisis. Kemudian berikut adalah analisis statistika deskriptif pada masing-masing kelompok. Di sini kita mencari XI, XI min mean, kemudian XI min mean dipangkatkan untuk masing-masing kelompok. Nah, gambar berikut adalah hasil analisis statistika deskriptif pada dataset tersebut. Di sini kita mendapatkan ukuran pemusatan data, kemudian ukuran penyebaran data pada masing-masing kelompok. Nah, dari hasil analisis ini, saya dapat simpulkan bahwa dataset A dan dataset B ini punya nilai mean, median, dan modus yang sama. Yang artinya, distribusi data pada dua kelompok ini bersifat simetris dan membentuk kurva dengan satu puncak. Nah, sedangkan di dataset C ini kan dia punya mean yang lebih besar dari median, kemudian median yang lebih besar dari modus, yang artinya distribusi data di kelompok C ini tidak simetris dan condong ke kanan. Nah, maka dari itu pernyataan bahwa data tunggal punya distribusi frekuensi yang simetris cuma berlaku untuk kelompok A dan kelompok B, tidak untuk kelompok C. Kemudian menguji hipotesis data tersebut. Nah, di sini kan kita punya 45 data dari 3 kelompok tersebut. Dari 45 data ini, kita mendapatkan mean sebesar 14,5. Kemudian kita mencari standar deviasi atau simpangan bakunya dengan mengukur penyebaran datanya. Di sini kita mendapatkan standar deviasi sebesar 6,43. Kemudian kita merumuskan hipotesis dengan H0, apakah nilai rata-rata dari hasil pelatihan tersebut lebih dari sama dengan 20, atau H1, apakah nilai rata-rata hasil pelatihan tersebut kurang dari 20. Kemudian kita mencari T kritisnya, kita mendapatkan min 1,68. Kemudian kita mencari T hitungnya dengan rumus ini, dan kita dapatkan min 5,6. Nah, dari hasil analisis ini dapat kita simpulkan T hitung kurang dari T kritis, yaitu min 5,67 kurang dari min 1,68. Jadi, H0 ditolak, sehingga dugaan bahwa rata-rata skor hasil pelatihan tersebut kurang dari 20 adalah benar. Kemudian menganalisis variansi atau ANOVA dari data tersebut. Di sini kita menganalisis ANOVA dengan menyusun data 1, 2, 3. Di sini kita sudah hitung dan cari. Kemudian di sini kita punya N45, yaitu jumlah datanya ada 45 data. Kemudian mencari besaran ANOVA-nya berdasarkan rumus yang saya jelaskan tadi. Di sini kita punya besaran ANOVA A, B, C dengan nilai ini. Kemudian besaran ANOVA J, KT, JKP, JKG dengan besaran ini. Kemudian K3. K sama dengan 3. Nah, kenapa K sama dengan 3? Karena di sini kita punya 3 variabel, yaitu variabel A, B, C. Makanya di sini kita punya nilai K sama dengan 3. Kemudian tabel ANOVA. Kita mendapatkan variansi perlakuan dengan mengambil si JKP ini ke dalam sini. Kemudian variansi galat dengan mengambil JKG ini ke dalam sini. Kemudian kita totalkan. Kemudian derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan 2 ini, perlakuan sama dengan 2 ini, didapat dari mengurangkan K kurang 1. Nah, kalau galat, ini dengan mengurangkan N dikurang K. Lalu kita total. Kemudian kita mencari ratan kuadratnya, kemudian kita mencari F hitungnya, dan kita mendapatkan F hitung sama dengan 1,48. Nah, di sini kita juga mencari F tabelnya, dan kita mendapatkan hasil 3,21. Nah, dari analisis ini semua dapat disimpulkan karena F hitung sama dengan 1,48 ini lebih
kecil atau kurang dari F-table sama dengan 3,22, jadi H0 tidak ditolak. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata skor ketiga kelompok pelatihan tersebut, yaitu A, B, C. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.